شهر رمضان الذي أنزل فيه Baik, القرآن. bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hadirin dan hadirat, penonton setia YouTube SMP Al-Irsyad Kota Tegal. Semoga di hari ini kita masih dapat untuk terus bersemangat ya. Semoga juga di puasa hari ini, puasa kita hari ini, ibadah-ibadah kita hari ini, dan juga ibadah-ibadah kita yang sebelum-sebelumnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita dambakan, kita rindukan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah, di zaman yang seperti ini, di zaman serba modern seperti ini, kita semua tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan medsos. Medsos atau media sosial yang kita operasikan, yang kita gunakan, baik melalui HP yang kita punya sendiri-sendiri maupun menggunakan laptop atau mungkin komputer. Begitu juga medsos yang dioperasikan oleh anak kecil, anak-anak remaja, orang-orang lanjut usia, semuanya kenal medsos. Semuanya menggunakan medsos. Baik yang menggunakannya dari hal yang remeh untuk sekedar bersapa, untuk sekedar menunjukkan aktivitasnya, sampai media sosial atau medsos yang mereka gunakan, yang kita gunakan untuk mencari uang atau mencari kehidupan. Dan sampai saat ini kita tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan oleh medsos. Dan tentunya semua benda yang ada di dunia ini, termasuk juga medsos, memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki manfaat dan bahayanya sendiri-sendiri. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami ingin memberikan beberapa manfaat dan bahaya dari apa yang dinamakan dengan medsos. Mungkin kita akan awali dulu dari apa yang berbahaya dari apa yang dinamakan dengan medsos. Yang pertama, apa sih bahayanya medsos? Sejauh mana sih bahayanya medsos? Apakah sebegitu bahayanya? Apakah kita memang tidak bisa menggunakan medsos karena sangat bahaya seperti itu? Saya kira tidak. Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Segala hal apa yang ada di dunia ini, semua hukumnya boleh. Tinggal nanti bagaimana adakah perintah yang mengharamkan ataupun menghalalkan. Dalam hal ini, bahaya apa yang ditimbulkan oleh medsos? Ada beberapa yang sudah kami catat. Yang pertama yaitu medsos jika digunakan dengan cara yang sangat berlebihan, tentu akan membuat kita lupa diri. Kita lupa diri, kita lupa belajar, kita lupa ibadah, bahkan kita bisa lupa terhadap keluarga kita sendiri. Penggunaan medsos yang berlebihan, kita bisa lalai dalam ibadah. Waktunya sholat kita masih asik dengan medsos kita, dengan segala macam alasan yang mungkin kita miliki, kita berdalih tanggunglah atau apalah nanti. Kemudian yang berikutnya, medsos juga akan menggiring kita jika kita tidak mampu memilah dan memilih. Menggiring kemana? Menggiring pada pergaulan yang tanpa batas. Tentunya di medsos ini, di dunia ini, di media sosial ini, kita dipertemukan dengan berbagai macam manusia dalam berbagai macam karakter. Baik yang mungkin dekat dengan rumah kita, sampai jauh nun di sana. Kita ditemukan dengan banyak orang, banyak karakter. Dan jika kita tidak bisa memilah dan memilih apa yang ada di medsos, bisa jadi malah kita akan terjebak, kita akan masuk dalam pergaulan yang tidak sehat. Kemudian yang berikutnya adalah timbulnya kesalahpahaman jika kita tergantung
Jika kita tergantung menggunakan medsos, mungkin jelas kita dalam bermedia sosial kita sering mungkin ya mengirim pesan, baik pesan suara atau mungkin pesan teks, yang mana bisa jadi apa yang kita ketik, apa yang kita mungkin rekam dalam sebuah suara yang kita kirim ke orang atau mungkin ke lawan bicara kita, mungkin intonasinya atau mungkin apanya itu tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh lawan bicara kita, yang nantinya malah akan membuat kesalahpahaman. Jadi sebisa mungkin okelah kita berbicara lewat medsos, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita jika bisa bertemu langsung, bertatap muka, ngobrol langsung, kita lebih milih untuk ngobrol langsung. Berikutnya adalah bahaya berikutnya adalah maraknya aksi pencurian. Mungkin kita sering dapati atau mungkin diri kita sendiri yang melakukan itu, yaitu ketika kita mau kemana, kita mau pergi ke sebuah tempat, menaiki kereta atau kendaraan umum yang lainnya, kita foto tiketnya, kemudian kita foto KTP kita foto identitas kita, kemudian kita share, kita jadikan status, yang padahal pada data-data tersebut ada beberapa hal atau ada beberapa data yang harusnya kita sembunyikan, yang kita tidak bisa harus untuk disebarluaskan, karena bisa jadi itu akan mengundang orang yang tidak baik niatnya untuk mencuri data-data pribadi kita dan menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bagus. Itu untuk beberapa hal bahaya dari medsos, yang tentu masih banyak lagi bahaya yang belum mungkin bisa saya sebutkan. Nah, kita kemudian beralih pada sisi positif apa yang dinamakan dengan medsos. Yang pertama, sisi positifnya yaitu adalah media sosial bisa kita gunakan untuk media bersosialisasi, sesuai namanya, sosial, media sosial. Kemudian juga media sosial juga bisa kita gunakan untuk sarana dakwah kita. Sarana dakwah kita, sarana untuk menyebar kebaikan kita, baik menyebar kebaikan lewat gambar, lewat ucapan, atau mungkin lewat video yang kita share, yang kemudian dengan niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebar itu kemudian menjadi pahala bagi kita. Kemudian media sosial juga bisa mempertemukan kita dengan teman-teman lama kita. Kita mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan saudara kita yang jauh, kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita yang sudah lama tidak berjumpa. Dengan lewat medsos, Allah pertemukan kita kembali, Allah jalin silaturahim kita antara teman kita dan saudara-saudara kita yang lama kita tidak berjumpa dengan mereka. Kemudian media sosial juga bisa menjadikan kita dijadikan oleh kita sebagai media untuk mencari uang. Tentunya pasti di antara kita juga sudah banyak yang merasakan itu. Kita gunakan untuk mencari uang, kita promosi dagangan kita promosi apa yang kita miliki, yang kita perdagangkan, asalkan apa yang kita dagangkan itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Silakan kita bisa maksimalkan itu untuk memberikan kepada kita penghasilan lebih apa yang bisa dihasilkan lewat medsos ini. Kemudian media sosial juga bisa menjadikan kita untuk kita gunakan untuk sebagai penyalur hobi bagi kita. Pastinya apa yang kita pegang, HP kita sekarang ini luar biasa fiturnya. Banyak sekali fiturnya, banyak sekali mode-mode atau aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan, yang dengan aplikasi-aplikasi itu kita bisa menyalurkan hobi kita, kemudian share apa yang kita buat lewat aplikasi-aplikasi tersebut ke teman-teman kita, ke kerabat-kerabat kita. Dan tapi ingat, niatnya bukan hanya untuk pamer, tapi untuk menyebar kebaikan-kebaikan. Sepertinya cukup sekian apa yang mungkin bisa kami sampaikan berkaitan dengan tema hari ini, yaitu manfaat dan bahaya dari media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat berbuka, jangan lupa berbuka dengan yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.